Jadi menurut kamu HTSE atau K3L itu apa sih? Sebuah keselamatan kerja, mulai dari APD atau penggunaan alat kerja dan sebagainya. Penting atau tidak? Untuk itu sangat penting Pak dari K3 itu. Saya mau kasih studi kasus ya, contoh ini. Ada suatu kondisi di mana pekerja itu mendapatkan atau mendeteksi sesuatu yang tidak aman. Kalau dia kerjakan, itu akan jadi potensi bahaya. Tapi belum tentu celaka. Ya, bisa kamu sebagai berarti apa? Maintenance, pegang tool, pegang chain block. Kamu lihat di chain block ada hook ya, biasanya ada kaitnya. Kaitnya tuh kamu lihat retak, nih ya, retak. Wah, ada retak halus saja. Dan kamu akan mengangkat barang yang beratnya mungkin sekitar 1 ton. Ya. Apa yang akan Puja lakukan? Didorong ya. Untuk hal itu karena kan bahaya sudah diketahui gitu potensinya. Sebaiknya kita menunda terlebih dahulu melihat bahaya tersebut. Karena kejadian atau keselamatan yang terjadi itu atau apa ya, kayak sebuah masalah yang terjadi dalam kerjaan itu biasanya terdapat pada potensi sebelumnya Pak. Bisa dari hal terkecil misalnya menjadi hal yang lebih buruk nantinya. Ini itu Pak, sebaiknya menunda terlebih dahulu, mengeceknya kembali. Kalau memang dirasa sudah sesuai dengan aturannya atau sesuai dengan barang tersebut, misal standarnya seperti ini, baru bisa digunakan. Pekerjaannya sangat top urgent, untuk nggak bisa ditunda menurut atasan kamu. mungkin dari beberapa part itu atau dari beberapa alat itu bisa diganti dengan alat lain. Kamu cek ke area gudang, nggak ada spare. Nggak ada nih spare hook penggantinya Puja. What you gonna do? Apa yang akan kamu ambil? Mungkin seperti tadi saya jawab Pak, karena itu berpotensi bahaya, jadi kerjaan tidak bisa dilanjut. Gitu. Seperti apa kamu akan mengkomunikasikan ke atasan? Memberikan langsung dampak ketika sebuah cendol itu memiliki masalah Pak. Jadi dikasih tahu, oh ini masalahnya seperti ini. Nanti ketika dipakai semakin tipis mungkin hooknya atau semakin kendor seperti itu Pak. Karena kan mungkin harus dengan data yang jelas mungkin Pak dari potensi bahaya itu. Gitu. Kamu misalkan mendapatkan intimidasi dari atasan tersebut, bagaimana cara kamu menyikapi? Oh, kamu berani melawan atasan ya, nggak patuh ya sama instruksi atasan. Ini urgent banget loh. Misal, untuk hal itu mungkin saya juga harus mengikuti peraturan K3 yang ada di perusahaan tersebut Pak. Jadi bukan lagi memilih mana yang harus saya patuhi dan mana yang harus saya tidak patuhi gitu Pak. Karena kan itu sebuah potensi yang menjadikan bahaya menimpa saya atau tim kerja saya nantinya gitu. good. Itu memang yang harus diambil ya. Bukan karena kita nggak patuh sama atasan, justru karena kita apa? Peduli terhadap atasan. Ya, termasuk atasan. Pak, amit-amit jika ini dipaksakan untuk lifting, untuk ngangkat dan terjadi accident, yang celaka justru kita semua. Ya. Oh, misalkan atasannya tetap kekeh pengen maksa, nggak peduli, ini barang udah itu banget untuk diangkat, dipindahin. Puja tinggal punya opsi 2. Yang pertama, lapor ke jalur lain karena mungkin atasan
Ya, safety first, otomatis produktivitas juga akan mengikuti. Ya. Tapi kalau kita buta terhadap safety, wah progres, nggak peduli itu alat rusak, kondisi badan nggak fit, nggak ngerti aturan safety, yang ada mengejar progresnya pun akan keteteran. Setuju nggak? Kehajar sama eksiden, ya kan, alat rusak, amit-amit bahkan mungkin ada yang sampai fatality, ya, atau meninggal dunia, atau nggak ngerti tentang aturan lingkungan nih, mengejar progres pakai bahan kimia, misalkan di pabrik petrokimia ya, buang limbahnya, simpan B3-nya berantakan, akhirnya apa? Misalkan mencemari di demo warga. Bisa nggak seperti itu? Bisa banget. Kalau kita sekarang googling aja pabrik di demo warga karena mencemari lingkungan, banyak. Dan itu akan tersimpan selamanya di internet. Kalau udah tersimpan di internet, mungkin nggak dihapus? Susah. Dan itu akan berdampak besar pada reputasi perusahaan. Iya, jejak digital yang sangat sulit diingkari, ya. Ya kita misalkan ya, kalau saya pribadi nih ya, memilih tempat bekerja, pasti ya googling dulu kok. Ya saya beberapa kali dapat offering dari tempat kerja. Yang pertama saya lakukan adalah saya nggak silau dengan nama besar perusahaan tersebut. Saya coba googling, terus klik ada berita apa aja nih terkait perusahaan ini. Kalau auranya negatif, nah saya consider 2 kali. Ya, saya pertimbangkan lagi. Karena apa? Saya bekerja di situ bukan cuma untuk 1 bulan, 2 bulan, karena untuk jangka panjang. Begitupun Indopoli ini yang saya lakukan ketika pertama kali di tahun 2012 dapat telepon, yang saya cek adalah apa sih info-info yang bisa saya dapat terkait Indopoli ini di berita, dan tidak ada yang mencemaskan, terutama terkait K3L ini, ya. Tapi kalau dapat perusahaan ketika googling PT XXS, klik tab yang berita di Google itu, mencemari, terjadi kecelakaan, Pak. Berarti kan ada pertanyaan, perusahaan itu komitmen enggak sama karyawannya, sayang enggak sama lingkungannya? Betul? Karena nggak mungkin ada karyawan yang secara sadar mencelakakan diri. Ya, karyawan itu juga manusia yang punya akal sehat. Mereka ingin kerja aman dan nyaman, berangkat sehat, pulang juga sehat, bawa uang. Ya, keluarganya nunggu, orang tua, kamu udah berkeluarga? Belum. Orang tuanya nunggu, adik kakaknya nunggu di rumah, teman-temannya juga masih pengen main sama dia. Gak mungkin tuh dia sengaja pagi-pagi jam 7:30 berangkat. Saya hari ini cita-citanya celaka, mungkin nggak? Gak mungkin, ya. Tapi apa? Ketika dia dapat di perusahaan yang nggak peduli terhadap K3L, bisa jadi dia sebagai karyawan baru, misalkan di hari pertama kerja, langsung disuruh kerja tanpa ada training dulu. Ada nggak perusahaan yang kayak gitu? Ada. Terus, baru ya, terus ya, pegang mesin, langsung bantuin ini ya, kamu helper ya, tanpa ada training dulu, ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh misalnya. Tapi nggak boleh, kamu lihat, kamu masuk sini hari pertama sekarang dikasih menu apa? Lihat, mulai dari kebijakan PT Indopoli, falsafah, visi misi, GA, banyak lagi subnya, engineeringnya, TPM-nya, K3-nya sekarang yang kita, security-nya, sistem manajemen, bahkan safety di tempat kerja nanti seperti apa. Wow, benar-benar kita pengen karyawan itu aman dan nyaman di tempat kerja. Selamat semua, kita keluarga besar. Jangankan kamu sebagai karyawan, tamu aja nganter barang doang nih, kan biasa ada
Kita briefing dulu sama security, Pak, aturan masuk ke Indopoli ini loh, ada lembarnya. Ya tapi memang tidak sedetail kita sebagai karyawan. Tapi itu membuktikan bahwa jangankan karyawan ya, kurir aja cuma ngantar barang paling berapa menit sih ngantar barang? Gak lama. Kita jelaskan tentang tips biar dia aman dan nyaman masuk. Nah itulah yang saya mau berikan gambaran ke Puja, bagaimana Indopoli ini sangat memprioritaskan terkait K3L. Singkatan apa K3L tadi? Keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan. Oke, jelas ya? Jelas. Sangat top priority dibanding yang lain. Karena kita percaya kok kalau K3L udah diprioritaskan paling pertama, yang lain juga meningkat. Produktivitas, quality dan lain-lain. Sekarang gini deh, ada pekerja A, pekerja B. Ini mau cepat-cepatan menghasilkan produk nih ya, misalkan aktivitasnya perbaikan AC. Ya. Yang satu enggak dibekelin tangga, yang satu dibekelin tangga. Kira-kira mana yang lebih produktif? Yang dibekelin tangga dong. Yang satu karena nggak dikasih alat kerja yang aman, dia celingak-celinguk misalkan nyari pijakan, nyari meja, yang aduh minjem kemana nih ya. Sedangkan yang ini kan tangganya aman ya, dia bisa bekerja dengan aman dan nyaman ya. Jadi bab bicara tentang K3L ini, tentang HSE ini bukan cuma APD ya. Kadang ada orang tuh ya selalu safety itu apa? Helm Pak, ada nggak? Sepatu safety Pak, apa namanya yang buat ketinggian? Body harness. Body harness Pak, kacamata Pak. Ya nggak salah. Tapi K3L itu nggak sesempit itu. Ya, dia juga bicara tentang alat kerja yang aman. Kamu bicara tadi tools ya, tools ada chain block, ada general tools, mungkin obeng, palu dan lain sebagainya, gerinda, pelas. Itu juga bagian dari K3L yang harus dipastikan aman sebelum digunakan. Ya, belum lagi nanti kita bicara tentang lingkungannya. Apa sih efek pekerjaan kita terhadap lingkungan? Berdampak positif atau negatif? Ya, apa yang mau kita wariskan ke generasi selanjutnya? Sekarang aja kita ngeluh kan? Musim kemarau kemarin merasa panas banget nggak? Iya. Itu efek dari apa? Akumulasi dosa-dosa sebelumnya dong. Yang mungkin pakai freonnya tidak ramah lingkungan, ya, pakai alat kendaraan bermotornya yang emisinya kurang bagus, ya. Nah sekarang kan orang-orang makin sadar nih, go green, gitu ya, ramah lingkungan. Begitupun di dunia industri ya, semuanya berlomba-lomba untuk menekan emisi dan untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Ke kita apa sih tanggung jawabnya? Sederhana kok. Dimulai dari membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Ya, kamu tahu P3 dong. Gak asing dengan P3 ya. P3 itu tentu kalau mau dibuang udah sebagai sampah, udah sebagai limbah, tempat sampahnya khusus nggak? Khusus. Apa contoh limbah B3? Punya 3 aja. Kalau dari yang pertama mulai dari limbah kertas. Limbah B3. Oh, B3. Limbah yang tergolong B3 apa? Asal. Hah? Plastik. Plastik. Kurang tepat. B3 tahu singkatan apa B3? Kurang tahu. Bahan berbahaya dan beracun. Ya orang sering mengidentikan yang limbah kimia. Contoh nih ya, satu ya, kain majun tahu? Kain lap, kain majun terpapar oli. Ada dong di tempat kerja banyak buat ngelap-ngelap, buat cleaning. Nah itu udah termasuk apa? Sampah B3. Tapi yang tadi kamu sebutkan juga bisa sebagai B3. Misalkan tadi kamu nyebut plastik, plastik kena oli, nah itu limbah B3. Tapi kalau plastik sampahnya bersih, plastiknya nggak kena kimia, itu sampah juga, tapi sampahnya bukan B3. Itu sampahnya non organik. Ya, jadi di Indopoli ini ada 4 jenis tempat sampah, 4 jenis limbah. Kita punya tempat sampah organik. Organik itu apa? Sampah-sampah yang besar.
terurai secara otomatis di lingkungan. Contoh, contoh yang bisa terurai secara alami apa? Bungkus-bungkus atau kulit-kulit buah-buahan, ya, seperti pisang atau sisa nasi gitu ya. Kemudian juga limbah organik itu ya tadi ya, buah-buahan sisa, ya, itu kan alami itu, dia bisa membusuk sendiri dan bisa terurai. Yang kedua, limbah non organik. Apa contohnya? Tadi yang kamu sebutkan, yang tidak bisa terurai secara alami. Plastik, kertas, kardus, bram, ya. Kemudian ada limbah B3 nih, ya, ini limbahnya ada kimianya, ada kontaminasinya. Contohnya apa? Kaleng cat bekas, betul nggak? Terus apa lagi? Bekas thinner. Bahkan di rumah kita juga ada loh. Jadi kimia ini bukan cuma cair loh, kayak karbon LPG kosong. Itu kalau mau dibuang itu sebagai limbah B3, ya. Apalagi kita motor pakai apa? Bensin. Itu bensin juga sebagai, kalau bensinnya mengenai sesuatunya itu kalau mau dibuang limbah B3. Lampu TL ini B3 karena ada bukan ada zat merkurinya, ya. Kemudian juga apalagi tabung freon, banyak sekali. Kalau di Indopoli ada gram tapi terkontaminasi dengan bahan kimia. Kita sebutnya apa ya? Aku tiba-tiba lupa. Yang oli bercampur air itu apa istilahnya? Oli bercampur dengan air. Belakang ini huruf M. Bagaimana mendadak lupa ya. Pokoknya itu deh, gram kita tuh ya tercampur oleh kimia sehingga kita harus membuang gram bubut itu sebagai limbah B3. Dan masih banyak lagi ya. Yang terakhir limbah medis. Apa itu limbah medis contohnya? Yes. Apalagi kalau kita luka, itu tuh pakai perban, plester, hansaplast. Nah itu limbah medis. Termasuk masker bekas. Paham di sini ya? Jadi ada 4 jenis limbah di Indopoli. Yang mungkin tempat kerja lain membaginya beda-beda. Paham ya? Oke, sekarang kamu